Garut adalah salah satu daerah di Jawa Barat, merupakan daerah yang subur dan memiliki banyak tempat wisata. Salah satunya adalah Situ Bagendit, dan cerita ini adalah mengenai asal-usul terbentuknya Situ Bagendit. Dahulu kala, di sebelah utara kota Garut ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah seorang petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air sedikit pun, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun meski begitu, para penduduk desa itu tetap miskin dan kekurangan. Masih sedikit gelap dan embun masih bergayut di dedaunan. Namun para penduduk sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini adalah hari panen. Mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada seorang tengkulak bernama Nyai Endit. Nyai Endit adalah seorang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya sangat luas karena harus cukup menampung padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa itu. Ya, seluruh petani. Dan bukan dengan sukarela para petani itu menjual hasil panennya kepada Nyai Endit. Mereka terpaksa menjual semua hasil panennya dengan harga murah. Kapan kalian akan membayar hutang kalian? Kalian ini sudah panen kan? Saya nggak mau tahu. Hasil panen kalian, saya beli dengan harga yang murah. Mereka terpaksa menjual semua hasil panennya dengan harga murah kalau tidak ingin mencari perkara dengan centeng-centeng suruhan Nyai Endit. Lalu jika pasokan padi mereka habis, mereka harus membeli dari Nyai Endit dengan harga yang melambung tinggi. Ibu Aminah, Nuhun Pak, di mana para petani berada? petani tes beberapa masih ada yang di ladang Pak, tapi beberapa ada di ditu. Kenapa teh nggak Pak nyariin petani? Benar saja, beberapa minggu kemudian, para penduduk desa mulai kehabisan bahan makanan. Bahkan banyak yang sudah mulai menderita kelaparan. Sementara Nyai Endit selalu berpesta pora dengan makanan mewah di rumahnya. Begitulah gerutukan para petani desa atas kesewenang-wenangan Nyai Endit. Suatu siang yang panas, dari ujung desa nampak seorang nenek-nenek berjalan terbungkuk-bungkuk. Dia melewati pemukiman penduduk dengan tatapan penuh iba. Dia berjalan mendekati penduduk yang sedang menumbuk padi. Sementara itu, Nyai Endit sedang menikmati hidangan yang berlimpah. Demikian pula para centengnya. Barja, panggil para petani-petani itu ke sini. Rasakan kau diri. Ampura, Baginda Ratu. Kalian ini sudah menggunakan air saya secara berlebihan. Kan hak kami juga, Baginda Ratu. Saya nggak mau tahu. Tanaman hasil panen kalian nanti dijual ke saya dengan harga yang murah. Mentari yang terbit di atas persawahan tak lagi membawa keceriaan bagi warga desa. Di balik hijaunya padi, tersimpan duka mendalam akibat ulah Nyai Endit. Wanita itu bagaikan lintah yang menghisap jerih payah para petani dengan membeli hasil panen mereka secara paksa dengan harga yang sangat murah. Rasa takut telah mengakar kuat di hati sanubari warga. Mereka tahu, melawan Nyai Endit berarti mengundang petaka bagi keluarga.
Dalam bungkam dan ketidakberdayaan, para petani dipaksa menerima nasib. Bekerja keras sepanjang hari hanya untuk mempertebal pundi-pundi kekayaan sang nyai yang kikir. Terus dia hayu orang kak sawan nu itunya. Apa tanda bagus? Orang istirahat heula. Ah, sorean. Nya enggeus hayu beberes heula. Para petani pun berpindah ke sawah yang telah dituju. Bagi tempat ayo supaya gera beres. Ayo, enggeus. Itu mereka. Miskin. Kalian tidak lupakan akan menjual hasil panen kalian kepada saya. Tuh Nyai, kami berniat menjual hasil panen setelah pulang dari sawah. Barja, Ujang, saya nggak mau tahu. Hasil panen mereka sudah ada di lumbung saya sebelum matahari tenggelam. Baik, Nyai. Baik Nyai, akan saya urus. Sore itu, kesunyian desa pecah oleh derap langkah kaki yang berat dan debu yang berterbangan di pelataran luas lumbung milik Nyai Endit. Di sana, sebuah lumbung raksasa berdiri dengan angkuh, seolah siap menelan seluruh hasil bumi desa tersebut. Para warga datang berbondong-bondong, bukan dengan sorak-sorai pesta panen, melainkan dengan ketundukan yang sunyi. Mereka mengantarkan hasil panen terbaik mereka, menumpuknya di bawah pengawasan ketat para penjaga. Sementara sang nyai mungkin sedang mengintip dari balik jendela mewahnya, menghitung setiap butir padi yang akan menjadi simbol kekuasaan dan ketamakannya. Taruh saja di situ, jangan sampai berantakan. Baik, Kang. Panen ini tidak ada yang kalian kurangi kan? Tidak Kang, ini sudah sesuai dengan timbangan utama yang akan dijual. Barja membayar hasil panen ke warga dengan harga yang sangat murah. Selesaikan. Cepat pergi dari sini. Waktu seolah berhenti di desa ini. Tahun demi tahun berganti, namun nasib warga tetap terpaku pada garis kemiskinan yang sama. Kesejahteraan hanyalah dongeng pengantar tidur yang tak kunjung jadi nyata. Di bawah bayang-bayang kekuasaan Nyai Endit yang dingin dan tak tersentuh, setiap sendi kehidupan warga terasa terhimpit. Kini tahun 1921, hamparan kebun cabai menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Pohon-pohon cabai itu berbuah lebat, warna merahnya menyala kontras dengan wajah-wajah pucat para petani yang memetiknya. Meskipun panen cabai tahun ini melimpah ruah, tak ada sorak-sorai kegembiraan, sebab mereka tahu rasa pedas cabai itu takkan pernah sepedih kenyataan bahwa sebagian besar hasilnya akan berakhir di lumbung sang nyai, menyisakan hanya lelah dan peluh bagi mereka.
karena ku orang, mana teh kudu inget kita nggak pernah nikmatin hasil yang kita panen sendiri. Nya si ganteng jauh baik nyari kumaha. Tahu orang teh dibayar sebanding dengan harga yang seharusnya. Coba amun geo orang jadinya endit enggeus disejahterakan desa ieu. Hirup di dieu emang nu asah hirup di neraka. Sabar aja. Siapa tahu nanti Nyai Endit kena karma. Mau sabar sampai kapan? Sampai desa ini jadi danau. Saat dalam perjalanan pulang, para petani cabai bertemu dengan Nyai Endit dan para centeng-centengnya. Hei orang miskin, ternyata kalian masih di sini. Pantas saja rumah jelek kalian itu kosong. Kalian tahu nggak saya kesini mau ngapain? Saya mau hasil panen cabai kalian lebih bagus dari tahun kemarin. Hampura Nyai, tapi hasil panen kita tahun ini tidak sebanyak tahun sebelumnya, dikarenakan cabai kami banyak yang terserang hama. Bagaimana bisa? Kan kalian sudah menggunakan air saya. Seharusnya panen kalian jauh lebih subur. Tapi memang begitu kenyataannya, Nyai. Itu alasan kalian. Supaya kalian bisa menjualnya dengan pemasok yang harganya mahal. Kalian tidak bisa melakukan itu. Berja Ujang, ambil hasil panen mereka. Saya nggak mau dengar alasan mereka lagi. Begitulah sikap Nyai Endit memperlakukan para petani di desa. Akhirnya para petani hanya bisa diam dan tidak bisa berkutik. Mereka pulang dengan wajah yang lesu dan penuh kekecewaan. Lagi dan lagi Nyai Endit tidak pernah bersikap adil kepada mereka para petani. Dari kejauhan ada seorang nenek tua yang selalu memperhatikan perlakuan tidak wajar Nyai Endit kepada para petani. Dasar janda tidak punya hati. Tahun 1922, matahari seolah berada tepat di atas kepala, membakar apa saja yang ada di bawahnya. Siang itu, udara di hamparan sawah terasa begitu menyesakkan. Para petani dengan tubuh yang kian kurus dan kulit yang legam terbakar surya, terus mengayunkan cangkul mereka di atas tanah yang mulai pecah merangas. Meski peluh bercucuran membasahi bumi, tak ada harapan yang tumbuh di mata mereka. Setiap butir keringat yang jatuh hanyalah tumbal bagi keserakahan Nyai Endit yang tak pernah merasa puas. Sementara perut anak cucu mereka di rumah terus menjerit kelaparan. Neng, udah siang waktunya istirahat. Kak dia tuh, sak ini ibu bawa makanan. Aduh, Ibu Aminah, repot-repot pisan euy. Kamu mesti kesenangan kan? Udah, nggak usah pada ribut. Ayo keburu pada dingin ini. Memangnya masakan Ibu paling enak? Neng mah bisa baik. Ibu mah aneh, lagi sakit juga repot-repot ngirimin makanan. Kamu mah suka melebih-lebihkan. Orang ibu teh teu naon. Di bawah naungan gubuk bambu yang mulai rapuh, para petani melepaskan lelah yang terasa hingga ke tulang. Setelah setengah hari bertarung dengan kerasnya tanah dan sengatan surya yang tanpa ampun, mereka duduk bersandar dengan napas yang masih memburu. Tak ada hidangan mewah, hanya tegukan air putih dari kendi tanah liat dan sepotong ubi rebus yang dibagi bersama.
Di sela-sela usapan keringat, mata mereka menatap kosong ke arah hamparan sawah, seolah bertanya-tanya sampai kapan sisa tenaga mereka harus terus diperas demi mengisi pundi-pundi kekayaan Nyai Endit. Di tengah-tengah waktu istirahat, mereka tersadar akan kedatangan seseorang yang tidak lain tidak bukan adalah Nyai Endit. Hei Pak Petani, kalian sibuk makan aja. Maaf Nyai, tapi kami butuh istirahat. Bagaimana pekerjaan kalian akan cepat selesai kalau kalian kebanyakan istirahat? Baik Nyai, kami akan melanjutkan pekerjaan kami. Baiklah, kalian jangan lupa nanti setelah panen ini, kalian antarkan ke lumbung saya. Baik Nyai. Itu ada Aminah. Aminah, kamu kapan akan melunasi hutang kamu ke saya? Maaf Nyai, untuk saat ini saya belum memiliki uang dan juga hasil panen yang bisa membayarnya. Halah, alasan saja. Kalau kamu tidak membayarnya, kamu akan menjadi pembantu di rumah saya. Tidak Nyai, saya pasti akan membayarnya. Saya nggak mau tahu. Kamu akan menerima akibatnya. Baik Nyai. Siang hari di kediaman sang Nyai, Nyai Endit memanggil Barja dan Ujang untuk menemuinya. Barja, Ujang, sini. Ada apa Nyai memanggil kami? Saya nggak mau tahu. Hari ini kalian harus jual hasil panen kalian kepada pembeli. Apa tidak menunggu hasil panen yang lainnya? Saya tidak menyuruh kamu menolak perintah saya, Barja. Baik Nyai, Sore ini juga kalian jual hasil panen itu. mengerti Nyai. Barja dan Ujang bergegas pergi menuju lumbung milik Nyai Endit. Sini aja Jang. Iya Kang. Jang, gimana kalau kita dulu? Waduh Kang, tapi kalau sampai Nyi Cendi tahu, nanti kita bisa dimarah sama dia. Tenang saja, lagi pula Nyai cuma mengerti uang dan uang, tidak akan mengeceknya. Serius Kang. Sudah sekarang kita duduk dulu. Oke deh. Nyai Endit merasa ada yang tidak beres dengan pekerjaan Barja dan Ujang dan ia pun langsung menuju ke lumbung miliknya. Apa-apaan kalian? Jadi kerjaan kalian tidur-tidur aja dari tadi. Maaf Nyai. Saya tidak perlu maafkan Barja. Apakah kalian sudah tidak ingin bekerja dengan saya lagi? Tidak Nyai, ini emang kesalahan kami, tapi bukan berarti kami tidak ingin bekerja denganmu. Ya udahlah, saya nggak mau tahu. Hasil panen kalian nanti, kalian kumpulkan ke saya. Baik Nyai, kita akan berangkat sekarang. Si pengemis tiba di depan rumah Nyai Endit dan langsung dihadang oleh para centeng.
Anak muda, nenek sudah berjalan jauh dari balik bukit. Adakah setetes air untuk membasahi kerongkongan nanti? Oh ya, sebentar saya ambilkan ya. Baik anakku. Tuh, minum air di lantai. Ini nek, air terakhir yang aku punya. Namun karena nenek lebih membutuhkan, lebih baik ku berikan pada nenek. Kebaikanmu akan menyelamatkanmu, nak. Tetapi kegelapan di rumah besar itu harus segera dipisah. Mau apa lagi kamu datang ke sini? Izin dia, saya datang kemari membawa pesan dari dunia kau incar ini. Kau paling berkuasa atas tanggung. Kau balas tadi dokter. Jika kau gagal, maka kau tidak pantas untuk memiliki tanggung. Merik juga itu akan saya tunjukkan kepada nenek. Kalian tidak akan bisa mencatinya dengan tangan yang penuh dosa itu. Setelah berkata demikian, si nenek tiba-tiba menghilang entah kemana perginya. Tinggal Nyai Endit yang panik melihat air yang meluap dengan deras. Dengan berusaha berlari menyelamatkan hartanya, namun air bah lebih cepat menenggelamkannya beserta hartanya. Jadi, dari situlah awal mula terbentuknya Danau Situ Bagendit.